teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik ya. Sudah bulan September aja ya, gak kerasa banget. 3 bulan lagi udah tahun 2022 loh. Ya semoga di sisa-sisa bulan di tahun 2021 ini kita bisa menjalaninya dengan melakukan banyak hal baik ya. Dan tahun 2022 nanti kita sambut dengan banyak keberkahan, banyak kebahagiaan, dan banyak kesuksesan buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Seperti judulnya, aku mau share budget plan bulan September tahun 2021. But first, for disclaimer, aku cuma share saja ya bagaimana aku sebagai ibu rumah tangga mengatur keuangan keluarga aku ya teman-teman. I'm not an expert, I'm not a financial advisor. Aku cuma ngerti dan paham tentang keuangan keluarga aku doang. Jadi silakan diambil yang bermanfaat dari video ini. Nominal dan lain sebagainya boleh disesuaikan dengan keadaan keuangan keluarga masing-masing ya. Nah ini sebelumnya aku lupa banget buat tulis di sini bahwa aku itu setiap bulannya mengelola uang bulanan yang dipercayakan oleh pas suami aku sebesar 5 juta rupiah ya. Dan seperti biasa pengeluarannya aku bagi menjadi 2, fixed expense atau pengeluaran tetap, dan ada nanti variable expense atau pengeluaran tidak tetap. Nah di bagian fixed expense ini itu ada keperluan untuk keluarga, ada wifi dan TV kabel, dan juga ada buat lingkungan termasuk sampah dan satpam ya untuk di kompleks perumahan aku. Nah keluarga itu sebesar 500.000, wifi dan TV kabel juga 500.000, dan untuk lingkungan itu sebesar 100.000. Jadi total yang aku keluarkan untuk fixed expense setiap bulannya itu sebesar 1.100.000. Nah mungkin ada teman-teman yang bertanya ya, kok nggak ada cicilan atau hutang yang di bagian fixed expense? Apakah aku nggak punya cicilan atau hutang? Jawabannya ada, aku ada cicilan, aku masih punya hutang KPR ya teman-teman. Tapi sumber uang buat bayarnya itu tidak termasuk dari uang bulanan ini. Karena uang bulanan itu memang hanya uang yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga gitu ya. Istilahnya uang untuk keluarga aku bertahan hidup lah gitu. Nanti juga ketahuan di bagian variable expense bahwa aku tidak membudgetkan uang untuk keperluan pribadi suami aku. Jadi ini tuh udah kesepakatan dari kita berdua bahwa aku mengelola keuangan untuk rumah dan keluarga, sedangkan suami mengurus sendiri, mengelola sendiri untuk kebutuhan pribadinya. Oke, lanjut ke bagian variable expense atau pengeluaran tidak tetap ya. Di bulan September ini aku anggarkan ada buat listrik 300.000, kemudian kartu halo, ini kartu halo pribadi aku ya, 100.000, kemudian susu anak, karena anak aku yang kedua masih minum susu formula, jadi ada anggaran untuk susu sebesar 350.000, kemudian popok anak 100.000, buat gas 100.000, buat air aqua 220.000. Nah di rumah aku itu nggak pakai air PDAM ya teman-teman, pakainya pompa sumur bor, jadinya aku nggak ada anggaran buat air PDAM. Next ada belanja bulanan 1 juta, kemudian belanja mingguan 750.000 yang aku bagi jadi 5 setiap minggunya, jadi ada 150.000. Kalau belanja mingguan ini biasanya aku pakai buat beli belanja lauk atau sayur mayur ya setiap minggunya ya teman-teman. Kemudian ada beras 100.000, snack anak 300.000, kemudian buat jajan, ini buat jajan bakso, jajan cireng, jajan seblak ya 250.000, dan dana lain-lain 330.000. Jadi totalnya variable expense ada sebesar 3.900.000. Balik lagi tadi ke masalah pengaturan keuangan di keluarga aku ya. Sesuai dengan kesepakatan antara aku dan pas suami bahwa pengaturan keuangan rumah tangga itu diatur oleh aku sebagai istri. Sementara untuk keuangan pribadi suami, misalnya untuk keperluan bensin, transport,
makan atau hobinya itu diatur sendiri oleh Pak suami. Nah, sebenarnya memang ya dalam rumah tangga itu tidak harus melulu keuangan itu semuanya diambil alih oleh istri. Tergantung bagaimana kesepakatan bersama antara suami dan istri saja, senyamannya masing-masing keluarga. Nah, kalau aku dan Pak suami tetap menjaga keterbukaan di antara kita berdua, berapa sih penghasilan masing-masing suami dan istri setiap bulannya. Termasuk juga terbuka untuk masalah beban atau hutang yang masih ditanggung oleh masing-masing. Selain itu juga kita berdua terbuka untuk aset atau harta yang kita miliki, misalnya tanah, investasi, atau aku punya rekening di mana aja, Pak suami punya rekening di mana saja, itu kita terbuka ya. Dan aku dan Pak suami itu juga saling tahu password e-banking masing-masing. Jadi menurut kami berdua ini penting. Kenapa? Karena pertama alasannya trust dan kepercayaan itu tadi sendiri ya. Sebenarnya bukan masalah aku tahu passwordnya Pak suami tahu passwordnya aku, terus kita bisa ngecek-ngecek hal-hal yang enggak. Tapi justru lebih ke kepercayaan atau trust tadi, bahwa ya silakan aja lu mau cek gue punya tabungan, gue punya rekeningan, transaksinya gue gak macam-macam kok gitu. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, buat jaga-jaga, karena ya kita gak pernah tahu ya teman-teman apa sih yang akan terjadi ke depannya. Suatu saat nanti kan misalnya di antara saya dan Pak suami ada yang meninggal duluan, kita udah tahu password kita masing-masing dan kita sudah tahu apa nih yang harus kita lakukan, misalnya untuk menyelesaikan masalah hutang yang masih tersisa atau nanti mengurus bagian di administrasi perbankan. Ini juga termasuk kita share di mana kita menyimpan buku rekening, sertifikat, BPKB, dan lain sebagainya ya. Aku juga ini share bagaimana cara aku mengatur keuangan bulanan ini ke YouTube. Sebelumnya aku bicarakan dulu dengan suami ya. Beliau keberatan atau tidak keuangan keluarganya di-share ke publik. Karena kan bagaimanapun masalah keuangan itu kan sebenarnya bersifat pribadi dan konfidensial ya. Kalau ngomongin masalah uang, aku jadi ingat pernah ada seseorang yang bilang bahwa misalnya nih saat ini alhamdulillah kita sedang punya uang ya. Nah itu bukan berarti uang yang kita punya tersebut bisa serta-merta kita habiskan semua saat ini juga. Karena di dalam uang yang kita punya itu pertama adalah uang tersebut harus kita simpan untuk masa depan kita. Karena kita gak pernah tahu kan ya kapan kita selalu sehat dan bisa terus bekerja untuk menghasilkan uang. Jadi kita harus berjaga-jaga untuk masa depan kita. Yang kedua, uang untuk berbagi dengan sesama yang lebih membutuhkan. The power of sedekah ya teman-teman. Dan yang ketiga, barulah uang tersebut bisa kita gunakan untuk keperluan hidup saat ini. Tentunya dengan lebih bijak, misalnya dengan membuat anggaran atau budgeting setiap bulannya. Balik lagi ke masalah budgeting, kayaknya di video sebelumnya aku pernah singgung ya, bahwa budgeting itu adalah bagaimana kita membentuk kebiasaan baik buat diri kita sendiri dalam mengatur keuangan keluarga atau keuangan pribadi, yang nantinya bisa kita pakai untuk mencapai goal finansial kita. Kalau ada yang belum nonton videonya, nanti aku taruh linknya di atas ya, silahkan ditonton videonya. Nah, di video kali ini sebagai penyemangat aku dan juga pengingat aku menuliskan suatu quotes yang berbunyi small progress is still a progress. Jadi mengingatkan ke diri aku sendiri bahwa setiap langkah kecil, bahkan baby step yang kita ambil untuk membentuk kebiasaan tadi itu, misalnya dengan mencatat pengeluaran sehari-hari, terus kalau lupa hari ini besok catat lagi, melakukan budgeting setiap bulannya ini, itu tuh merupakan langkah baik yang sudah aku lakukan untuk memperbaiki keuangan keluarga aku.
Nah, jadi tetap semangat ya buat kita semua untuk membentuk kebiasaan ini sampai nantinya budgeting itu sendiri menjadi habit dan gaya hidup yang tidak terlepaskan dan terpisahkan dari diri kita. Mungkin sampai di sini dulu video aku kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.